Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita berjumpa lagi dalam katekese dalam keluarga yang kali ini akan mengangkat tema gereja kontekstual. Lebih lagi terkait dengan situasi pandemi corona yang ada di sekitar kita. Bersama ini saya akan mengundang Bapak Rudi Jong. Beliau adalah Ketua Komisi Tanggap Darurat Keuskupan Banjarmasin. Kabar Pak Rudi, selamat datang. Luar biasa. Oke. Pertama-tama sih saya minta penjelasan dulu Pak Rudi. Apa sih yang dimaksud dengan tanggap darurat di Keuskupan kita? Baik, Komisi Tanggap Darurat adalah komisi yang di bawah dari Keuskupan Banjarmasin. Kami bergerak untuk menanggapi kondisi kedaruratan, termasuk itu bencana dan bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Jadi kami akan menjadi perpanjangan tangan dari Keuskupan Banjarmasin untuk memberikan bantuan-bantuan dan advokasi yang diperlukan kepada masyarakat dan terutama umat Katolik di Keuskupan Banjarmasin. Dalam hal darurat COVID-19 ini, kami bekerja sama dengan beberapa pihak, baik itu pemerintah maupun dari pihak Keuskupan juga, untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan, terutama di bidang bantuan ekonomi yang sudah kami lakukan. Dan kegiatan ini kami juga bekerja sama dengan Caritas Indonesia. Oke, Pak Rudi tadi sebut mengenai Caritas ya Pak Rudi ya. Setahu saya sih kalau Caritas dari bahasa Latin sih artinya kasih gitu. Ya. Kalau dalam hal ini yang dimaksud Caritas itu apa Pak? Caritas itu adalah lembaga kemanusiaan. Sebenarnya kalau di Keuskupan Banjarmasin, tanggap darurat itu adalah Caritas untuk nama lainnya. Tetapi memang fungsi dan tugasnya jauh lebih luas. Tapi untuk Keuskupan Banjarmasin kita mengerjakan tugas kemanusiaan melalui Komisi Tanggap Darurat. Kita bekerja sama dengan Caritas Indonesia untuk memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan kepada masyarakat. Bukan hanya umat Katolik tetapi juga kepada masyarakat umum, bahwa menunjukkan bahwa kita peduli dengan sesama kita untuk menghadapi kondisi dan dampak bencana yang terjadi. Apalagi dalam kondisi bencana COVID-19 ini, kita harus melakukan tindakan untuk membantu sesama, terutama membantu pemerintah untuk menangani pencegahan COVID di Kalimantan Selatan, terutama di Keuskupan Banjarmasin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bersama saya sekarang ini ada Pastor Kosmas Tukan MSF. Beliau akan menjelaskan kepada kita mengenai Caritas dan segala aktivitasnya terkait dengan kondisi yang ada pada saat ini ya Pastor ya. Silakan Pastor. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, Gereja Katolik juga Keuskupan Banjarmasin melalui Dewan Karya Pastoral dalam bidang-bidang pelayanan meliputi bidang pewartaan, bidang liturgi, bidang persekutuan, bidang pelayanan, dan bidang kesaksian. Di bidang pelayanan kita mempunyai dua komisi, yakni Komisi Sosial Ekonomi dan Komisi Tanggap Darurat. Melalui dua komisi ini, Gereja Katolik berusaha untuk melayani umat sendiri dan melayani masyarakat ketika terjadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Sejak pandemi COVID ini, Keuskupan Banjarmasin menugaskan Komisi Tanggap Darurat dan juga bekerja sama dengan Caritas Indonesia, menugaskan Ketua Komisi Tanggap Darurat untuk bekerja bersama-sama dengan masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan ini menjadi corong gereja untuk
pelayanan kemanusiaan itu. Menarik sekali, Pastor. Ya. Terkait dengan kondisi kekinian nih, Pastor, pandemi corona nih ada di antara kita. Apa yang sudah dilakukan oleh Keuskupan Banjarmasin? Sejak akhir Maret, Keuskupan Banjarmasin menugaskan Ketua Komisi Tanggap Darurat itu sebagai Ketua Pelaksana Tim Peduli, Tim Tanggap Darurat Keuskupan, bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi bencana atau pandemi COVID ini. Yang telah dilakukan oleh Keuskupan bekerjasama dengan tim tanggap darurat dan Karitas Keuskupan adalah pertama kami mengunjungi BPBD Kota Banjarmasin untuk berdialog, bertemu, bertanya apa saja yang menjadi kebutuhan konkret dari tim BPD dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Setelah pembicaraan itu lalu ketemu bahwa mereka sendiri itu tidak punya alat untuk semprot dan seterusnya. Lalu kita menyediakan fasilitas itu untuk tim supaya mereka dapat bekerja dengan baik melayani masyarakat. Kita juga menyediakan bantuan sembako yang dikirimkan melalui tim BPD untuk disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan. Secara internal, kita bekerja sama dengan semua paroki yang ada di keuskupan ini, ya, melalui para pastor paroki dan dewan paroki. Tim tanggap darurat keuskupan menyalurkan berbagai hal yang diperlukan. Pertama-tama untuk semua paroki, alat pengaman diri untuk semua petugas pastoral yang berkarya di keuskupan ini. Juga kita menyalurkan alat semprot dan cairan disinfektan untuk juga bisa dipakai di paroki-paroki, baik untuk internal umat maupun kemudian melayani masyarakat. Kita juga kemudian menyalurkan sembako yang dibagikan kepada semua paroki yang ada di keuskupan ini. Pada tingkat eksternal kita bekerja sama dengan tadi pemerintah, juga lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kita bekerja sama dengan LK3, kita bekerja sama dengan Laskar Komunitas Pelangi, kita juga bekerja sama dengan Bihara Damasoka untuk bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak. Hal yang lain yang dibuat oleh tim ini adalah kemudian berkeliling dan kemudian melayani masyarakat dengan penyemprotan di berbagai wilayah terutama yang ada di Banjarmasin. Ini juga di komunitas-komunitas biara supaya juga penghuninya terlindungi dari pandemi COVID ini. Sementara untuk pelayanan kepada masyarakat luas juga dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI. Kita menyalurkan bantuan melalui TNI dan kepolisian yang ada di Banjarmasin ini dan mereka yang menyalurkan kepada masyarakat. Sebagai sarana untuk pelayanan masyarakat umum, kita juga menyediakan 5 titik sarana penyucian tangan, ya, dengan air dan cuci tangan yang dipergunakan untuk masyarakat umum. Pastor, ya. Kita ini, Pastor pasti sudah sangat paham ya, kita berada dalam era di mana semua orang bisa berpendapat. Oke. Ya. Banyak juga nih nyinyir di dalam sosial media. Ya. Kenapa sih gereja kita ini harus juga melakukan kegiatan eksternal, padahal umat kita sendiri juga banyak yang berkekurangan, Pastor? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Menurut saya kalau ada orang Katolik yang berpikir seperti itu dan sampai menyampaikan seperti itu, lebih karena ketidaktahuan. Ya. Karena tadi sudah saya katakan bahwa sejak pandemi COVID ini, tim ini bergerak baik secara ke dalam untuk umat kita maupun secara keluar. Dan kalau ada yang mempertanyakan kenapa kita mesti melayani keluar, menurut saya itu berarti kurang memahami apa sebenarnya arti gereja. Secara arti kata eklesia, ekkaleo itu artinya bahwa kita dipanggil keluar.
Jadi setiap orang Katolik itu dipanggil keluar, dari arti kata gereja itu sendiri, kita dipanggil keluar untuk bersaksi. Baik untuk internal umat kita maupun untuk masyarakat. Dan ini kesempatan kita untuk bersaksi dalam kemanusiaan. Bahwa bencana ini melanda siapa saja dan setiap gereja, setiap orang Katolik dipanggil keluar untuk menolong dan membantu sama saudara yang berkesulitan, sama saudara yang berkekurangan. Dan ini kesempatan untuk berbuat baik dan melayani Tuhan yang hadir di dalam diri sesama. Dan itu tidak terkotak, bukan hanya orang Katolik sendiri, tetapi semua yang mengalami penderitaan dan kesulitan, terutama bencana kemanusiaan ini. Iya, menarik sekali Pastor. Memang gereja harus melakukan tindakan untuk masyarakat secara umum, gitu Pastor ya. Tapi ya tetap saja masyarakat kita ini, ya tadi balik lagi, semua merasa benar, semua merasa berhak berpendapat. Mengapa sih gereja kita itu kok melakukan tindakan seperti lembaga sosial jadinya? Bagaimana itu Pastor? Baik, terima kasih. Dalam Konsili Vatikan kedua, salah satu konstitusi pastoral yang dihasilkan, yakni Gaudium et Spes atau kegembiraan dan harapan, pada kalimat awal itu dikatakan begini: kegembiraan dan sukacita, dukacita dan kecemasan dunia saat ini juga menjadi, terutama mereka yang miskin dan yang menderita, itu juga menjadi kegembiraan dan harapan, dukacita dan kecemasan putra-putri Kristus. Itu berarti bahwa gereja itu terpanggil keluar untuk berbuat sesuatu, terutama saat ini dunia mengalami pandemi corona ini. Gereja ini bukan sebuah bangunan atau menara gading dan ditutupi dengan tembok, tetapi kita mesti keluar untuk berbuat sesuatu terhadap sama saudara kita. Dan saya selalu katakan bahwa saat ini dengan pandemi corona ini memang kita mengikuti anjuran pemerintah mesti berjarak secara fisik, tetapi secara kemanusiaan itu kita tidak boleh berjarak. Dan gereja menganjurkan kita untuk tadi apa yang menjadi duka, apa yang menjadi kecemasan dunia, itu juga menjadi duka dan kecemasan kita. Kita mesti berbuat sesuatu bersama pemerintah, bersama kelompok masyarakat yang lain, dan mesti menciptakan panggung-panggung kebersamaan seperti ini agar beban yang dialami oleh masyarakat, terutama yang paling terdampak dengan pandemi ini, itu juga menjadi duka dan kecemasan dan gereja sehingga lalu ikut ambil bagian untuk berbuat sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, demikian pembicaraan kita bersama Pastor Kosmas dan Bapak Rudi Jong. Mungkin Pastor bisa memberikan closing statement, Pastor, silakan. Umat sekalian yang terkasih, atas nama Bapak Uskup dan Dewan Karya Pastoral serta tim tanggap darurat keuskupan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungan seluruh umat sehingga tim tanggap darurat dan Karitas Keuskupan boleh terus bergerak melayani umat sendiri dan melayani seluruh masyarakat. Mudah-mudahan kita berdoa supaya pandemi COVID ini segera berlalu. Tuhan memberkati para dokter dan tim ahli sehingga segera menemukan antivirus dan obat untuk mengatasi pandemi corona ini. Saya berpesan agar kita semua tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak aman, dan jangan lupa untuk terus berbuat baik. Tuhan memberkati kita semua.